ibu-ibu jamaah Nurul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka menambah ilmu, terutama ilmu akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kala kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kajian Nurul Ilmi akan kita mulai kembali dengan kajian kitab Al-Hikam sesuai permintaan dari beberapa jamaah. Untuk meningkat waktu, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasmillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Setelah Ramadan kita baru memulai kembali di pengajian Nurul Ilmi dengan kitab yang baru, yaitu kitab Al-Hikam karya dari Imam Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji hasanah keilmuan dari para ulama, dari guru-guru kita, mendapatkan tetesan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kitab Al-Hikam ini Imam Athaillah As-Sakandari yang isinya luar biasa sebagai nasihat-nasihat kepada kita, sebagai bimbingan-bimbingan kerohanian, bimbingan-bimbingan diniyah keagamaan kita, sehingga kita diajak untuk menyehatkan hati kita. Diajak oleh Al-Imam Athaillah As-Sakandari untuk merevitalisasi hati kita. Jadi membersihkan hati, kemudian mengobati hati kalau ada penyakitnya. Kalau sehat dijaga, jangan sampai hati ini terkontaminasi oleh virus-virus yang bisa menggerogoti dan bisa menjangkiti hati. Karena hati ini, kata baginda Rasulullah SAW, menjadi kunci. Iza soluhat jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu. Kalau hati ini sehat, maka jasadnya akan jadi sehat. Kalau hati ini berpenyakit, hati ini ada virusnya,
hati ini atau punya potensi-potensi penyakit, maka jasad ini juga akan terpapar juga terhadap rentan penyakit-penyakit. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau hati sudah terjangkiti, itu konsekuensinya bukan hanya di dunia. Kalau sakit zahir itu kan hanya sekedar di dunia saja, gak ada konsekuensi di akhirat. Jadi kalau ibu-ibu punya penyakit zahir, sehebat apapun, separah apapun, apakah itu jantungan, apakah itu kolesterol, apakah yang termasuk sudah komplikasi, itu gak ada apa-apanya dan gak ditanya di akhirat. Tapi kalau sudah penyakit yang namanya penyakit hati, ini implikasinya nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih dahsyat dari sekedar penyakit zahir. Bahkan penyakit zahir yang sifatnya masih berpandemi saja, itu nggak ditanya di sana. Bahkan dapat reward bonus dari baginda Rasulullah. Beliau mengatakan orang yang terkena penyakit yang massal seperti kemarin ada pandemi, itu malah dikasih reward sebagai syahid dan tidak akan ditanyai nanti di akhirat. Tapi kalau sudah mengenai penyakit hati ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kalian dulu sombong? Padahal sombong adalah sifatku kan. Kenapa kalian dulu hasud? Kenapa dulu kalian iri, dengki, dan lain macam-macam? Makanya kita kemudian, alhamdulillah, ada tinggalannya para ulama, yaitu kitab Al-Hikam di antaranya Imam Athaillah menjadi dokternya kita. Untuk paling tidak kita mendiagnosa hati ini ada nggak sih penyakit-penyakit. Sehingga apakah ketika kita sudah bisa mendiagnosa dari penyakit-penyakit hati yang dipaparkan oleh Imam Athaillah As-Sakandari, kita bisa menjaga. Oh ini nggak boleh. Oh ini sudah masuk ranah sombong. Oh ini sudah masuk ranah sum'ah. Oh ini sudah masuk ranah iri dengki dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita punya rem, kita punya cara untuk membatasi diri. Ini Al-Imam Athaillah As-Sakandari. Sehingga mari kita kaji bersama-sama kitab, yaitu kitab Al-Hikam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada bab yang pertama. Mungkin ibu-ibu yang sudah bawa bukunya bisa dilihat di bab yang awal kitab Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang awal ini ada satu makalah beliau yang luar biasa. Ini mengingatkan kita dan menjadi modal diagnosa. Sebab kita kan sudah berjanji dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi dalam surat Al-Ikhlas itu kita diajari oleh Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal yang tidak berbilang dan tunggal yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Ini deklarasinya Allah tentang zatnya. Jadi ahadun itu maknanya adalah satu yang tidak berbilang dan satu yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak seperti kita. Kita kan satu. Dia tidak berbilang satu, tapi satunya kita itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian kepala, ada bagian tubuh, ada
ada leher, ada tangan, ada kaki. Itu namanya bagian. Allah ahadnya itu, satunya itu terdiri dari bagian-bagian. Ahad tidak berbilang, tidak 1, 2, 3, tidak juga satu yang terdiri dari bagian-bagian. Ini deklarasinya Allah yang kita disuruh untuk mengucapkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya pemahaman seperti itu. Jadi ketika ada pemahaman Tuhan itu berbilang, Tuhan satu tetapi terdiri dari bagian-bagian, maka jelas itu bukan Tuhan yang sejati yang dikenalkan oleh Tuhan itu sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan qul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Somad. Nah, ini yang berkaitan dengan makalah yang di bab pertama. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Hanya Allah lah tempat bergantungnya kita. Jadi kita nggak boleh mengandalkan apapun kecuali kita hanya bersandar, kita hanya mengandalkan dan bersandar hanya kepada zat yang memang layak untuk disandari. Kita hanya boleh bersandar kepada zat yang memang kokoh untuk kita bersandar. Dan tidak boleh bersandar kepada apapun, termasuk yang sering kadang-kadang kita merasa kita bersandar terhadap amalia ibadah. Jadi kita ketika kita ibadah itu seolah-olah dengan ibadahnya itu kita bisa bersandar. Padahal ibadah itu bagian dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Makalah yang pertama, Al-Imam Athaillah As-Sakandari itu memberikan satu pelajaran bahwasanya kita tidak boleh bersandar terhadap apapun kecuali hanya bersandar kepada zat yang maha layak untuk disandari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat kira-kira kita ini sudah Allahus Somad atau belum? Apakah kita masih punya sandaran selain Allah? Sandaran terhadap puasa kita merasa aman kalau sudah puasa. Sandaran kalau kita itu sudah sholat merasa aman kalau sudah sholat. Nah, ini kita coba mendiagnosa dari makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Athaillah As-Sakandari. Kita bisa lihat di buku ada, atau yang tidak bawa buku bisa dibaca dulu. Kita lihat dulu. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad. Min dari alamat apa? Tanda, alamat, ciri-ciri. Ini alamat. Al-i'timad, bergantung, ala atas, al-amal, yaitu amal. Min alamatil i'timad, tanda-tanda dari orang yang bergantung kepada amal. Apa itu? Kata beliau, nuqsanur roja inda wujudis salam. Kalau ada orang yang merasa dan bergantung kepada amalnya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang itu kemudian merasa cukup dengan sholatnya, merasa cukup dengan puasanya, seolah-olah sholatnya adalah atas kehendaknya dia, puasanya adalah atas kemampuannya dia, dan lepas terhadap iradah dan kehendaknya Allah, maka potensinya adalah nuqsanur roja. Jadi kan sering kita, misalnya kita sering dengar, sudah sholat gini
kok hidup masih susah saja. Saya sudah tahajud malam, kok masalah belum selesai-selesai. Saya rutin untuk duha, kok yang masih miskin-miskin saja. Saya sudah puasa Senin Kamis, kok masih begini-begini saja. Nah, ini namanya orang yang iktiman alal amal. Cirinya adalah bisa diketahui nuqsanur roja. Dia akan kehilangan harapan. Ya. Ketika orang itu bergantung hanya kepada amal nuqsanur roja, maka dia potensinya adalah kehilangan harapan inda wujudiz zalal, ketika dia dihadapkan dengan cobaan-cobaan, ketika dia dihadapkan dengan musibah-musibah, ketika dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, seolah apa? Kemudian bertanya, ya Allah, saya sudah tahajud, kok masih begini? Ya Allah, sumpah banget, saya sudah duha, oh iya masih miskin-miskin aja. Saya sudah sholat, gak pernah ketinggalan, kok yang malah yang gak sholat diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Ini seringkali ketika kita mengandalkan ibadah, maka diuji dengan ujian, diuji dengan cobaan, nuqsanur roja. Dia akan kehilangan, dia akan tidak punya harapan terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat bahwasanya fenomena-fenomena ini sering kita jumpa. Oleh karenanya, bagaimana kemudian kita melihat ibadah-ibadah kita? Ibadah-ibadah kita itu hakikatnya adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan di dalam kita untuk beribadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita menjauhi maksiat illa billah, kecuali itu adalah hadiah pemberian jalan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita melakukan aktivitas ibadah apapun itu, kemudian yang muncul adalah rasa gembira, rasa senang, rasa merasa ini adalah hadiah dari Allah. Ketika kita ruku, sujud, meskipun dalam kekurangan kita, dalam kekurangan ilmu kita ibadah, dalam kekurangan pemahaman kita ketika ibadah, tapi kita merasa ya Allah, sudah bisa ruku, sudah bisa sujud saja, itu nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua orang ditakdir diberikan hadiah bisa ruku dan bisa sujud. Meskipun ruku kita dalam kekurangan pemahaman, sujud kita dalam kekurangan pemahaman, kurang ilmu, kurang khusyuk, tapi rasa bahwa bisa ruku dan bisa sujud, bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa berbuat baik, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terbersit, yang ada di dalam hati itu rasanya senang. Ya Allah, bagi ini bisa ngaji, itu senang. Meskipun yang ngaji mungkin ya, kalau kelas-kelasnya kita ya bahasanya badlen, baru ya. Nah, jadi kalau bahasa orang Tegal itu, ya kalau ngaji-ngaji kita bubar yang lalai, lupa. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita merasa nikmat, ya Allah, ternyata pagi ini bisa ngaji, ini nikmat hadiah. Bisa melangkahkan kaki di majelis taklim, majelis ilmu yang membukakan hati, yang menyehatkan hati, yang mendiagnosa hati, yang mengobati hati. Jadi rasanya kemudian tidak ada kalimat yang patut diucapkan kecuali kalimat syukur biqauli alhamdulillah. Jadi ini satu kesadaran bahwa apapun kita dalam hal kebaikan itu adalah ada
bisa ruku, bisa sujud, bisa ngaji, bisa aktivitas apapun. Dia karena tadi la haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah begini, maka kita akan menghilangkan sifat merasa bisa dalam kebaikan. Misalnya merasa bisa dalam kebaikan, wah saya bisa sholat tepat waktu, rutin, gak pernah ketinggalan. Kemudian yang muncul sifat ujubnya. Nanti kalau sudah ujub, kemudian al-kibr, sifat sombongnya. Jadi tingkatannya ujub, nanti kalau sudah ujub itu pasti akan mengarah pada sifat kibr. Kibr apa? Cirinya adalah satu, ketika ada kebenaran kemudian ditolak dan memandang orang lain itu lebih rendah dari kita, merasa dirinya lebih dari orang lain dan memandang orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang harus dihindari, dan penyakit ini muncul biasanya mulai dari bahwa kita itu bisa melakukan kebaikan atas diri kita. Tidak ada intervensi dari Allah, tidak merasa bahwa kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Asy-Syafi'i itu memberikan pelajaran bagi kita. Ini satu makalah yang nasihat luar biasa kalau kita dalami, kita bisa maknai. Beliau mengatakan qalilul amal ma'a syuhudi minnatun minallah khairun min katsiril amal ma'a syuhudi taqsir. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan qalilul amal, sedikitnya amal, ma'a syuhudi minallah, minnatu minallah, dibarengi dengan kesadaran bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Jadi kita misalnya ngaji kita dikasih qalilul amal yang sedikit, karena mungkin oleh-oleh yang kita bisa bawa sudah bisanya sedikit, atau kita beramal sedekah mungkin sedikit, atau kita sholat juga ya sholat yang bisa menjaga 5 waktu saja. Kalau yang sunnah mungkin sedikit, tapi dibarengi dengan minnatu minallah, syuhudi minnatu minallah, bahwa dia melihat meskipun amal yang dilakukan adalah sedikit, tapi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadiah pemberian Allah yang tidak semua orang diberi kesempatan berbuat baik, yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk ibadah. Jadi misalnya kita tahajud meskipun 2 rakaat, tapi ya Allah, syukurnya luar biasa. Engkau bangunkan aku, Engkau mudahkan aku untuk mengambil wudhu, Engkau mudahkan aku untuk menghadap kiblat, mudahkan aku untuk mengangkat tangan dan kemudian menyelesaikan bertaqarrub ila Allah, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini ada. Itu namanya syuhudu minnatu minallah. Jadi melihat bahwa ibadah meskipun kecil ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang remeh, tapi dia sadar bahwa kita bisa melakukan ibadah yang kecil remeh ini pemberian Allah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, khairun min katsiril amal, itu masih lebih baik dibandingkan dengan amal yang banyak, ma'aruf ya taksir, tapi merasa kurang terus. Jadi merasa kurang terus untuk perbaikan baik dan boleh. Tapi kalau merasa kurang terus dan hilang perasaan bahwa ini adalah hadiah dari Allah, seolah-olah kita ibadah harus sempurna, seolah-olah ibadah itu kita harus khusyuk betul. Padahal yang dikasih Allah itu kan
Ya sejak kecil sampai sekarang ibadah sholat kita ya gitu-gitu. Tapi itu harus disyukuri. Itu namanya amalul kasir, amal yang memang dia begini karena pemahaman kita. Maka seiring dengan tambahnya ilmu, maka pasti kita akan berubah dengan pemahaman dan kebenaran. Tapi yang sedikit ini kita harus punya kesadaran yang penuh bahwa Allah memberikan meskipun sedikit, meskipun kecil. Ini kita syukuri bil qauli alhamdulillah. Itu masih lebih baik dibandingkan dengan amal tapi tidak punya kesadaran, bahkan kesadarannya hanya ya Allah, saya kok sholatnya gak khusyuk, seolah-olah kemudian Allah itu gak Rahman dan Rahim. Nah ini kemudian kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran bahwa ibadah apapun itu adalah minnatun minallah, hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kalau sudah hadiah dari Allah ini ya sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi kecuali ridho dan rahmatnya Allah. Masalah Allah sudah berjanji masih mau ngasih pahala, itu haknya Allah. Tapi kita sudah gak kepikiran minta itu. Karena apa? Dikasih bisa rukuk sujud aja itu sudah nikmat yang luar biasa. Jadi sudah gak kepikiran lagi untuk minta pahala, minta pada meskipun itu adalah janjinya Allah. Yang kepikiran adalah menikmati terus ibadah kita. Semakin nikmat maka akan semakin khusyuk. Kenapa kita nggak khusyuk? Karena tidak ada perasaan bahwasanya hadil amal minnatun minallah. Nah, ini yang sering kita beri. Kenapa nggak khusyuk? Karena ketika kita beramal seolah-olah kita bisa. Kenapa nggak khusyuk? Ketika kita sholat merasa bahwasanya kita bisa. Bukan minnatun minallah, pemberian dari. Maka kalau kita itu punya tadi perasaan ini, insya Allah sholatnya jadi tambah nikmat dan ditambah rela khusyuk ya Allah. Sekali lagi bisa rukuk, bisa sujud itu sudah nikmat karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam makalah yang lain itu sangat ekstrim. Sebagai pembelajaran kita untuk hati-hati. Para ulama mengatakan ru'yatul tafsir fil ibadah, memandang kekurangan di dalam ibadah itu. Jadi merasa ibadahnya kurang, merasa ibadahnya tidak sempurna, kemudian minder, kemudian tidak ada perbaikan, rasanya itu kurang terus. Misalnya disuruh ngajar ngaji, kok saya kan belum bisa, saya masih begini. Disuruh ngaji lah saya belum pantas untuk ngaji. Itu kan sudah pintar-pintar. Diajak jamaah alasan. Ini namanya ru'yat tafsir fil ibadah, memandang kurang di dalam ibadah. Jadi minderan dalam ibadah. Nau'un minasyirki, itu adalah cabang-cabang dari syirik. Karena apa? Karena orang yang berpandangan semacam itu boleh jadi dia sudah tidak memandang sifat Rahman dan Rahimnya, sudah tidak memandang rahmatnya Allah yang begitu luas, yang didatangi hambanya dalam keadaan apapun Allah selalu welcome, selalu buka tangan, selalu rahmatnya Allah, bahkan rahmati wasi'at min ghadabi. Rahmatku kata Allah itu lebih luas dibandingkan dengan marah. Maka siapapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada Allah itu disambut dengan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa bahwasanya kurang, enggak pantas di hadapan Allah, saya kayaknya kurang, enggak pantas untuk kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang sudah bisa ngaji dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Maka seperti tadi disampaikan oleh para ulama, ru'yatul tafsir fil ibadah, dia memandang kurang terus di dalam ibadah ini
bisa bahaya kalau tidak diilmu. Karena apa? Bisa menjadi naukun minasyirki, cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena bisa menghilangkan sifat permanennya Allah, yaitu sifat Rahman dan kehilangan harap. Tadi makalah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal, ciri tanda orang yang bergantung kepada amal adalah nuqsanur raja, hilang harapannya ketika diuji. Ketika diuji seolah-olah sudah tidak ada rahmatnya Allah. Ya Allah, saya sudah sholat kok begini. Ya Allah, saya sudah puasa kok begini. Ya Allah, saya sudah haji umrah kok begini. Ini seperti undang-undang, seperti apa? Nggak terima terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saya sudah ibadah, padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah sholat. Ini namanya mengungkit-ungkit ibadah yang dia lakukan. Ini nggak boleh. Allah sangat benci terhadap orang yang seperti itu. Bahkan dalam hadis yang sangat populer baginda Rasulullah SAW itu sangat benci sekali. Kata beliau baginda Rasulullah, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'as. Kata Nabi SAW, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi yashku dhiqal ma'as, menceritakan kesusahan hidupnya. Kesusahan hidupnya yang macam-macam, apakah kesusahan ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah tetangga, masalah negara, kemudian di-share, diceritakan kepada orang lain. Apalagi zaman kita, ini satu kalimat ditulis jadi status, itu kan bisa dibaca seluruh dunia, dibaca semua orang. Itu sama saja, kata Nabi, yashku dhiqal, fakaan nama yashku, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'as, fakaan nama yashku inda rabbih. Dia seperti mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini hal yang sangat dilarang. Karena apa? Kaitannya dengan akidah. Berbeda dengan misalnya kita hanya nge-share makanan, nge-share kita masak apa, nge-share lagi jalan-jalan kemana. Itu enggak ada kaitannya dengan akidah. Tapi kalau sudah nge-share persoalan hidup, nge-share tentang kesulitan hidupnya, itu kaitannya dengan akidah. Maka nama yashku rabbah, maka dia seakan-akan tidak percaya, tidak terima terhadap Tuhan, tidak terima terhadap takdir yang Allah berikan kepada, tidak terima terhadap ketetapan Allah yang Allah berikan kepada. Padahal dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilisankan melalui Rasulullah SAW, Allah berfirman, wa man lam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala al-bala'i wa lam yaqta ala al-qada'i falyakhruj minas sama. Barang siapa yang dikasih nikmat enggak mau bersyukur, dikasih ujian enggak mau bersabar, dikasih ketetapan, dikasih takdir kok enggak rela. Salah satu ciri ketidakrelaan tadi menceritakan persoalan hidupnya terhadap orang lain. Maka Allah sangat benci. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal yakhruj minas sama'i, silahkan keluar dari kolong langit bumi ini. Fal yatlub rabban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Nah, ini kan sudah kemarahan yang luar biasa, puncak daripada puncak kemarahan. Kita di dalam apapun itu kita syukuri. Jadi bisanya ngaji terbata-bata, ya alhamdulillah. Memang hadiahnya Allah harus begitu. Kalau sudah rutin kan nanti jadi lancar sendiri. Kita sholatnya baru bisa khusyuknya begitu. Mungkin syarat dan rukunnya juga belum sempurna banget.
wudhunya juga kadang sempurna, rukuk sujudnya kalau dilihat dari fikihnya juga mungkin nggak sempurna. Misalnya ini yang sering, menjenengan kalau sujud kan pakai mukena, itu mukena dipakai untuk lepehan sujud tuh? Nah, nggak pakai. Tangannya itu di atas mukena atau di bawah mukena? Nah, di bawah mukena. Itu berarti sudah benar. Yang sering kita lihat ibu-ibu dan anak-anakku itu kalau sujud, mukena yang dia pakai, mukena yang dia ketika ruku yang bergerak, ketika sujud yang bergerak, itu dijadikan sebagai alas untuk sujud, baik untuk menutupi batuk atau menutupi telapak tangan. Nah, ini kan secara fikihnya belum pas. Karena apa? Karena barang yang ikut bergerak tidak boleh untuk alas sujud, baik kening kita ataupun telapak. Nah, kadang-kadang kita mau sujud, kemudian rukuhnya, mukenahnya itu untuk menutupi. Jadi telapak tangan itu kadang-kadang tertutupi, tidak langsung ke alas atau ke sajad, tapi tertutupi dengan mukenah. Nah, yang semacam ini adalah tadi bahwa secara syarat dan rukunnya kadang-kadang ibadah kita kurang. Tapi bagaimanapun juga kita bisa rukuk dan sujud itu tadi, bahwasanya harus punya kesadaran hadhihi minnatun minallah. Ini sudah pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dengan segala kekurangan pemahaman dan segala kekurangan ilmu, sambil kemudian diperbaiki terus. Nah, ini yang dimaksud dengan jadi tetap ada harapan. Karena apa? Karena semuanya adalah minnatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mengejar sempurna, kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang ideal, tapi justru meninggalkan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sholat dalam keadaan pakaiannya mungkin kotor, meskipun bersih, meskipun suci, kita nanti aja di rumah. Atau kita sedang sakit, kemudian meninggalkan sholat hanya karena misalnya kurangan ilmu atau pemahamannya yang tidak lengkap, bahwasanya orang yang dalam keadaan apapun itu tetap harus sholat. Tapi karena pemahamannya, saya ini nggak ada yang mengambilkan wudhu, misalnya karena sudah berbaring di tempat tidur, nggak ada yang mewudhukan, nggak ada yang membersihkan kotoran, kemudian beranggapan bahwasanya ya sudah nggak usah sholat saja. Padahal ini pemahaman yang salah. Dia harus sholat dalam keadaan apapun, meskipun dia tidak ada yang mengambilkan wudhu, meskipun dia itu pakaiannya atau badannya itu masih ada najisnya. Nah, itu secara fikih adalah rukhsah, secara fikih adalah al-qasr, qasr sholat. Jadi ada yang namanya qasr sholat. Qasr sholat itu adalah, kalau pemahaman kita itu kan yang umum, mengqasr sholat adalah sholat yang 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat. Ini biasanya yang fikih-fikih yang pemula, qasr sholat itu hanya dimaknai bahwasanya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Padahal di dalam fikih-fikih yang lengkap yang namanya qasr sholat itu, memotong sholat itu yang bisa dipotong yang 4 rakaat jadi 2 rakaat karena ada sesuatu sebab, misalnya kepergian, dan juga
dipandang bahwasanya qasrus sholat itu adalah memotong yang awalnya itu syarat. Misalnya syarat sholat itu harus wudhu, itu bisa dipotong menjadi dengan hanya ayam, atau tanpa wudhu karena dalam keadaan yang memang sudah tidak bisa mengambil wudhu dan tidak ada yang berwudhu. Dan juga misalnya qasrus sholat, memotong sholat yang asalnya itu syaratnya harus menghadap kiblat, syaratnya kemudian harus bersih, suci badan, suci pakaian. Nah, kalau dalam keadaan tertentu maka itu kemudian dipotong. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i maka sholatnya itu adalah sholat dalam keadaan apapun, namanya sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu yang memang sudah masuk waktu. Di sholat lihurmatil waktu. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita misalnya ditakdir diwafatkan oleh Allah, maka kita tidak dicatat sebagai orang yang mintarkis sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau kita kemudian menunggu sempurna, nanti nunggu anak untuk mewudukan, padahal anak datangnya masih nanti sore. Nanti nunggu ada yang membersihkan, padahal yang membersihkan mungkin masih lama, padahal waktunya sudah mau habis. Kalau menunggu sempurna, kok bilalah kemudian innalillah wa inna ilaihi raji'un, maka bisa dipandang bahwasanya dia termasuk orang yang meninggalkan sholat. Makanya tadi, jadi pemahaman qasrus sholat itu juga menjadi penting. Bukan hanya memotong sholat yang 4 rakaat jadi 2, tapi juga memotong daripada syarat-syaratnya sholat yang banyak itu bisa dipotong, yang bisa dilakukan. Jadi sholatnya itu menjadi sholat lihurmatil waktu. Jadi sholat dalam keadaan apa adanya, meskipun pakaiannya masih kotor, ada najisnya, badannya masih kotor, ada najisnya, tetap sholat. Kalaupun nanti diberikan oleh Allah kesehatan, itu dalam fikih Syafi'iyah kita bisa mengqodhonya, mengulangi. Jadi kemudian jangan kita nanti tak qodho pas mari, pas sehat. Ya kalau mari, kalau sehat. Kalau mati malah kita dicatat sebagai mintarkis sholat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita di dalam melihat amalan-amalan yang kecil itu kita pandang sebagai hadiah, minnatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu. Makanya kita misalnya pas dilarang ditakdir sakit, gak ada yang rumah, atau yang rumah pas gak datang, yang rumah pas misalnya telat, ya kita sholat apa adanya. Ada pemahaman, ada satu pemberian cara atau cara pandang hukum para ulama seperti itu. Tapi boleh dinamanya qasrus, memotong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam makalah yang lain Imam Syafi'i mengatakan siru ilallah wa muqasirun fa in tadhurus sihat wa qawlat. Kata Imam Syafi'i, siru ilallah, datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa muqasirun, meskipun dengan cara yang kita bincang-bincang, dengan cara yang tidak sempurna, dengan cara yang apa adanya, dengan cara perangkat-perangkatlah, tapi menuju kepada Allah. Berjalanlah tapi menuju kepada Allah dalam keadaan apapun, meskipun kita itu
sangat kepayahan seperti tadi. Sholat tidak sempurna syaratnya, ya sudah datang saja. Memang keadaannya memaksa kita begitu. Jangan menunggu ideal, jangan menunggu sehat. Ini kalau sehat, karena kalau kita menunggu sehat baru datang kepada Allah, baru memenuhi panggilannya Allah. Kalau kita datang ketika dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hatinya legowo, dalam keadaan hartanya banyak, ya banyak yang begitu. Tapi ketika datang dalam keadaan kita sempit apa adanya, sakit, nah itu yang luar biasa. Makanya kata Imam Syafi'i, siru ilallah wa mukasirun, datanglah kepada Allah dalam keadaan apapun, meskipun merangkak, meskipun ngesot, meskipun gak bersih, meskipun kotor, datang kepada Allah, karena kotornya kita itu memang kepaksa. Datanglah kepada Allah, karena kekurangan kita itu ya sudah takdirnya. Sumpahnya kita juga takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fa'idin nazarasi, kalau nunggu kita ideal, kalau nunggu kita pinter, kalau nunggu kita sehat, sholatun itu artinya adalah ada sifat kemalasan. Jadi kalau nunggu itu aslinya ya malas, janjinya malas, tapi sebagai alasan belum suci, pakaiannya kotor, belum pinter. Itu aslinya bukan itu, tapi kata Al-Imam Syafi'i itu hanya alasan, aslinya adalah dan supaya kita terus ya ada istiqomah dan ada satu kesadaran bahwasanya meskipun kita tidak ideal atau belum ideal dalam ibadah, tapi perasaan ini adalah hadiah pemberian dari Allah, itu jauh lebih penting. Ya Allah, saya belum bisa ngaji, tapi yes, terbata-bata nggak apa-apa. Orang lain melihat nggak apa-apa. Yang penting ngaji datang kepada Allah. Siru, ya Allah, saya belum sempurna ibadahnya, sholatnya, rukuknya, sujudnya. Ya Allah, saya belum bisa ideal itu. Ya sudah, apa adanya. Karena itu yang baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, itulah yang disebut sebagai orang yang arif. Arif itu artinya dia memahami dirinya sendiri. Itulah orang yang kemudian dia paham terhadap dirinya, bahwasanya kita ibadah itu adalah ya semuanya ditakdirkan oleh Allah. Semuanya adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita punya kesadaran itu, min jumlatil arifin, kita punya stempel digolongkan oleh Allah adalah golongan orang-orang yang bijaksana, orang yang hafal. Kira itu dulu, mungkin sebelum dilanjutkan sedikit ada yang mau menambahkan atau ditanyakan tentang makalah yang pertama ini. Kalau tidak ada, kita tambahkan sedikit. Jadi Al-Imam Athaillah As-Sakandari ini kenapa banyak diikuti dan dibaca kitab-kitabnya? Karena sejalan dengan kebiasaan orang kita. Karena sejalan dengan perilaku dan budaya kita. Dan ini sejalan dengan ruh dakwah, ruhnya dakwah. Dakwah itu kan mengajar. Jadi di dalam dunia dakwah itu, dalam mengajar itu biar siapapun diajar, siapapun dalam keadaan apapun itu diajar. Mengajar itu beda dengan memberikan panis buku.
Mengajak itu orang siapapun itu dalam keadaan apapun diajak untuk siru ilallah, untuk berjalan kepada Allah. Orang yang lagi masih dalam lumuran dosa, orang yang masih dalam kemaksiatan, itu dipandang dengan pandangan rahmat dan rahimnya Allah. Makanya tidak dipandang kemudian dipanis langsung, wah kamu itu maksiat, kamu dosa. Meskipun itu adalah dosa, tapi cara pandangnya adalah cara pandang fiqhud dakwah. Cara pandangnya adalah fikih ngajak. Fikih ngajak itu ya caranya ngajak itu harus dengan rahmat. Karena bagaimana mungkin kita bisa ngajak kalau belum-belum kita sudah membuli, kalau belum-belum sudah mencaci, kalau belum-belum kita sudah menyalahkan. Orang itu kalau disalahkan pasti gak enak. Meskipun dia salah, disalahkan tetap banyak. Orang salah pun dia sadar salah, tapi disalahkan tetap banyak, merasa benar. Makanya yang dikedepankan adalah fiqhud dakwah. Memaafkan dulu, kemudian mengajak dulu, kemudian baru setelah itu dikenalkan dengan Allah, dibersihkan hatinya. Setelah paham, diajak dan ditambah ilmunya. Kalau sudah tambah ilmunya, pasti dia akan malu dengan sendirinya perkara-perkara yang menjadikan dia maksiat, berlumur dengan dosa. Jadi diajak, tidak ada panis, tidak ada penghukuman bahwa kamu adalah salah, kamu adalah dosa. Ini yang diajarkan, yang diajar oleh Al-Imam Athaillah itu. Jadi dalam kitab ini lebih cenderung kepada fiqhud dakwah dan mengobati hati. Karena apa? Nabi mengatakan bahwa hati itu adalah panglimanya kita. Kalau hati itu sehat, maka semuanya akan menjadi sehat. Kalau itu hati itu berpenyakit, maka akan menjadi penyakit bagi yang lain. Baik penyakit zahir kita, lebih-lebih penyakit yang menyangkut nanti di akhirat. Ini karena hati. Makanya kemudian di makalah yang pertama ini bagaimana menyehatkan hati. Satu, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu bagaimana? Ya tadi ada perasaan hadzal amal minnatun minallah. Amal ini ya Allah hadiah darimu. Itu ikhlas yang luar biasa. Sehingga orang ikhlas itu sudah enggak mengharapkan ujian apalagi pahala saja enggak mengharapkan. Meskipun itu janjinya Allah, tapi enggak kepikiran. Karena kepikirannya ya sudah cuma syukur kepada Allah, syukur bisa ngaji, syukur bisa sedekah, syukur bisa sholat. Yang ada itu hanya syukur. Itu puncak daripada ikhlas. Jadi ikhlas tidak lain itu enggak mengharapkan apa-apa, yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah? Karena memang Allah yang memberikan kita. Ini puncak daripada pemahaman makalah yang pertama adalah menumbuhkan rasa ikhlas. Kalau sudah ikhlas, pasti mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas pasti ujungnya gampang, mudah mengucapkan alhamdulillah. Meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan duka, itu tetap yang keluar pertama kali alhamdulillah. Karena syukur, karena rela terhadap takdir ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang kepadu saja alhamdulillah. Karena apa? Sudah ini diingatkan Allah, harus hati. Makanya dalam hadis-hadis yang sering saya sampaikan, dalam keadaan duka pun itu diajarkan oleh Nabi, ucapan yang pertama kali syukur. Ucapan yang pertama kali rasa terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu disebutkan ketika ada
Biasa ketika ada seorang yang meninggal dunia kan Nabi Allah mengutus para malaikat untuk bertakziah. Jadi setiap kali ada orang yang meninggal, malaikat kan utusan Allah. Ketika malaikat ini sudah bertakziah, laporan kepada Allah, tanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang kau lihat ketika bertakziah? Lalu malaikat ini bercerita, wahai Allah, ketika aku bertakziah tadi, keluarga yang sedang berduka itu mengucapkan alhamdulillah, summa kerja, lalu diikuti kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika dalam keadaan duka saja, itu diajarkan oleh Nabi, yang pertama kali diucapkan adalah kalimat syukur, alhamdulillah, summa starja, baru diikuti kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bisa dilihat hadisnya di dalam kitab keluarga, itu ada dalam kitab hadis juga pasti ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar laporannya malaikat, apa kata Allah? Wahai malaikat, andai kata engkau benar, meskipun Allah pasti maaf. Wahai malaikat, andai kata apa yang kau sampaikan benar, bahwasanya keluarga yang sedang berduka itu husnuzon padaku, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas takdirnya. Apa kata Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Bangunkan sebuah istana, bangunkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan luar biasa. Artinya apa? Orang yang bersyukur, mudah mengucapkan alhamdulillah, mudah berterima kasih, itu rewardnya, hadiahnya nggak baik-baik, nggak kecil-kecil. Hadiahnya itu luar biasa. Banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan sebuah istana, rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makalah yang pertama ini Al-Imam At-Tabillah itu mengajarkan ayo kita mudah bersyukur. Meskipun amal kita kecil, kita pahami bahwa ini hadiahnya Allah. Alhamdulillah. Kita butuh dapat air, alhamdulillah masih bisa ketemu air. Karena tidak semua orang diberikan kemudahan ketemu air. Ketika nggak punya air, alhamdulillah Allah kasih syariat yang memudahkan. Andai kata nggak ada air, kemudian kita itu diberikan syariat ayat. Terus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa sholat dengan berdiri. Ada saudara-saudara kita sholatnya yang sudah nggak bisa berdiri, yang sholatnya duduk, alhamdulillah masih bisa sholat sambil duduk. Yang nggak bisa duduk, alhamdulillah masih bisa sholat sambil berbaring. Yang nggak bisa berbaring masih alhamdulillah bisa sholat sambil kedipan mata. Yang sudah nggak bisa sholat, alhamdulillah masih ada yang mensolat. Jadi terus kita itu kemudian rasa syukurnya tidak henti-henti kepada Allah. Karena apa? Karena kembali bahwasanya semua yang kita itu alami, semua yang kita hadapi di dunia ini hanya ditakdirkan, hanya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah memperbaiki terus-menerus. Ya Allah, sekarang hanya bisa sholatnya begini, insya Allah sholatnya tak tambah khusyuknya. Ya Allah, sholatnya bacaannya sebetulnya saya tidak paham jelas. Maka kemudian ada kesadaran menambah pemahaman tentang baca ayat. Ya
Allah sholat tuh kok gak khusyuk belas. Sholat kok tengah-tengah kayak hutan panci. Sholat kok tengah-tengah kayak hutan pekerjaan dan sebagainya. Ya Allah, maka tak perbaiki sholatku. Nah, kesadaran ini memunculkan kita semangat memperbaiki. Karena apa? Karena semuanya adalah hadiah dari Allah. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita memperbaiki, maka hadiah yang Allah berikan pun akan semakin banyak. Jadi sholatnya tambah khusyuk, sholatnya tambah utuh, sholatnya tambah sempurna. Tapi kalau kita itu nunggu ideal, nunggu sempurna, malah justru kita bisa menghilangkan atau merasa tidak adanya rahmatnya Allah Subhanahu. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan lanjutkan di makalah yang berikutnya di hari Rabu yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada tambahan atau pertanyaan, monggo silakan. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Kehidupan sehari-hari nih, kalau ada yang meninggal itu biasanya begini, pokok dari bekali sudah cukup, alhamdulillah bekali dan cukup, orangnya baik dan lain sebagainya. Itu kira-kira kalau untuk kita tuh ngomongnya harusnya kita arahkan yang bagaimana gitu supaya tidak merasa digurui tetapi tepat gitu. Terima kasih. Jadi kalau terhadap orang yang sudah meninggal dunia, kita satu husnuzon bahwasanya itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu disampaikan terus-menerus. Artinya apa? Husnul khotimah itu kan perkara yang bukan hanya husnul ketika pas nazar atau meninggal, tapi yang namanya khotimah itu terus sampai dengan tak hingga sampai dengan apa namanya yaumul qiyamah. Jadi kadang-kadang kan orang baik, tapi tahu-tahu kemudian kejelekannya kebongkar di apa namanya belakang hari, di waktu yang lama kemudian kebongkar. Itu namanya nggak husnul khotimah. Husnul khotimah itu ya semuanya kemudian kebaikannya itu terekspos, kebaikannya itu bisa ditiru oleh orang lain, dan keburukannya itu kemudian tertutupi. Namanya husnul khotimah. Makanya kemudian ketika kita melihat ada orang yang meninggal dunia, kewajiban kita adalah husnuzon bahwasanya dia husnul khotimah dan kita berdoa semoga dia husnul khotimah. Caranya apa? Ketika kita mengetahui keburukannya pun kewajiban kita harus menutupi supaya sesuai dengan doa yang kita sampaikan. Kita nyampaikan semoga husnul khotimah, tapi kita kemarin hutang apa namanya dia itu begini hutangnya nggak nyaur dan sebagainya. Kalau hutangnya nggak nyaur yang sifatnya hakul adami, sampaikan kepada ahli warisnya, jangan dibeberkan ke muka publik, nggak boleh, ditutupi. Syukur-syukur bisa diikhlaskan. Jadi antara doa kita dari mendoakan jenazah husnul khotimah dengan perbuatan kita itu sama. Jangan bukan husnul khotimah tapi kejelekannya dibeber, nggak boleh. Jadi ditutupi. Kalau kita tahu ditutupi. Dan kebaikan menutupi aib itu bukan hanya untuk kita tutupi saja, tapi juga kebaikannya untuk kita itu ladang pahala yang luar biasa. Kata baginda Rasulullah SAW, "Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah minan nar." Barang siapa yang bisa menutupi aibnya sesama muslim, itu nanti di akhirat dia akan ditutupi, diberikan bumper, diberikan penutup dari panasnya api. Maka jangan sampai kemudian kita mumpung sudah meninggal tak cerita itu sebetulnya sebulan gini. Nah, kita
kita bisa ceritakan keburukannya sekuat tenaga kita harus tutup, kecuali yang berkaitan dengan ranah hukum dan kita sudah berada di meja hijau disuruh untuk bersaksi baru kita Tapi kalau kita tidak diminta menjadi saksi, kita dilarang untuk membeberkan aib. Itu adalah sifat akhlaknya orang yang beriman. Jadi kita menutup. Saya kira ya. Oke, ada lagi? Jadi, oke. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kita ambil ibrah pelajarannya tanpa menyebutkan identitas, apakah nama, apakah siri, itu boleh sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Karena itu bagian dari ayat-ayat ayat-ayat Allah yang ditampakkan supaya jadi pelajaran. Bahkan dalam hal tertentu itu penyebutan itu bisa. Seperti misalnya Allah contohkan Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Tabbat yada abi lahab. Celaka tangannya Abu Lahab. Ini satu penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah pelajaran yang Allah sebut namanya langsung. Ini diantara yang dibolehkan oleh Allah, tapi ada hal-hal yang tertentu yang tadi, yang dalam ranah hukum. Jadi kalau dalam fikihnya itu, kalau dalam ranah hukum bisa disebutkan si A si B-nya namanya itu langsung disebut. Tapi kalau dalam publik itu seyogianya itu menjadi rahasia dalam hidup kita. Jadi kita simpan, kita tutupi. Sehingga apa? Antara doa kita semoga husnul khotimah dengan perbuatan kita itu saja. Dan itu sebetulnya juga ladang amal bagi kita. Kita menutupi aibnya orang, maka orangnya juga itu kemudian tertutup aibnya, kita juga dapat pahalanya. Pahalanya apa? Reward dari Allah Subhanahu wa taala akan ditutupi dari panasnya api. Saya kira ya. Oke. Gimana caranya untuk meningkatkan keimanan karena sudah rutinitas misalkan sholat gitu. Karena suka merasa kok kayak nggak fokus gitu. Caranya gimana? Iya, di antara cara yang tadi, dan ini adalah fitrahnya manusia. Kadang-kadang sesuatu yang dilakukan secara rutin kemudian akhirnya menjadi rutinitas. Kalau sudah jadi rutinitas, kebiasaan, biasanya hilang dari ruh dan hakikatnya. Ya, sholat asal sholat saja, ruku asal ruku, sujud asal sujud, baca Quran juga tadi. Jadi kebiasaan atau ibadah yang sudah menjadi rutinitas itu kadang-kadang kemudian menjadi biasa, hilang ruhiyah. Caranya bagaimana? Caranya tadi seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Athaillah, punya kesadaran setiap apapun itu, ya Allah, ini adalah hadiah. Jadi kalau sudah merasa bahwa ini adalah pemberiannya Allah, itu rasanya kemudian kita akan eman-eman, akan hati-hati. Jadi sholat sudah tadi, sholat kemudian kita merasa bersyukur kepada Allah, merasa kemudian kita jadi nikmat, enjoy. Jadi kalau dalam makalah ini goalnya atau diantaranya tadi satu syukur, juga merasa kita itu senang dan bahagia. Jadi ibadah itu kemudian memunculkan rasa senang, rasa bahagia. Karena memang bahagia itu menjadi barometer. Kata Quran itu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad,
Bifadlillah, disebabkan karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah, itu rahmatnya Allah. Kita sholat rahmatnya Allah, kita ngaji rahmatnya Allah. Kesadaran bahwasanya ini rahmatnya Allah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fal yafrahu, maka bergembira, maka bersenang-senang. Jadi ketika kita ibadah, supaya kita bisa merasakan bahwa itu ibadah yang khusyuk, setelah ibadah atau dalam ibadah itu kita punya perasaan senang, jangan punya perasaan beban. Nah, rasa senang itu luar biasa. Makanya untuk memunculkan rasa senang itu apa? Jangan jadikan ibadah itu kemudian yang melelahkan, dipaksa. Ya, untuk latihan ya tuh boleh, tapi untuk memunculkan tadi supaya nggak bosan, supaya badan ini nggak capek, nggak bosan. Karena apa? Kalau dipaksa terus badan, misalnya tahajud dipaksa terus, itu baik, tapi nanti endingnya bisa muncul tadi rasa bosan, rasa kemudian aras-arasan dan sebagainya. Maka supaya tidak memunculkan itu, setiap aktivitas apapun yang dimunculkan pertama kali adalah farihnya, enjoy-nya kita, nikmatnya kita, senangnya kita. Jadi kalau kita lagi misalnya ngantuk banget, ya sudah tidur aja, nikmatnya tidur, dinikmati tidur. Ya Allah, saya lagi capek, tak tidur ya. Sehingga apa? Sholat itu tidak menjadi terteror, terbeban. Jangan dipaksa. Makanya Nabi itu kan kalau ada sahabat yang terlalu ibadah itu, Nabi jadi tidak memaksakan diri dalam ibadah. Yang paling penting menikmati di setiap ibadahnya. Ibadah kita mau 1 rakaat, ya alhamdulillah kita nikmati, ya Allah ini hadiah. Kalau sudah ada perasaan itu, kita pasti pengen mendapatkan hadiah yang baik. Sehingga apa? Iya, sholatnya banyak, tapi perasaan nikmatnya tidak. Perasaan gembiranya tidak. Karena apa? Karena kita itu merasakan ibadahnya itu bukan karena kita paksakan suruh ibadah yang membuat badan kita lelah, yang membuat pikiran kita itu lelah, tapi yang memaksakan kita bisa beribadah dengan banyak karena kita memang enjoy it. Makanya banyak para sahabat itu aslinya pengen sholat 2 rakaat, tapi setelah 2 rakaat, ya Allah kok nikmat, seneng ya, nambah lagi sampai subuh sholat. Jadi sholatnya nggak berhenti, niatnya itu cuma 2 rakaat, tapi setelah 2 rakaat dinikmati, ya Allah nikmat, nambah lagi. Setelah dinikmati nambah lagi, nggak terasa sampai habis. Jadi bukan memaksakan dari fisiknya kita, yang itu nanti ujungnya akan menjadi capek, menjadi lelah, bahkan ibadah itu kemudian menjadi tersangka. Makanya kita nikmati di setiap ibadah yang kecil, maka nanti akan memunculkan apa? Kok enak ya? Kok enak ya? Kok ngaji senang ya? Kok baca Quran senang ya? Kok ibadah? Nah, kemudian nanti akan memunculkan. Jadi yang pertama tadi saran daripada Imam Al-Atmaillah, kalau potensi fitrah manusia yang seperti tadi itu muncul, maka yang harus kita kedepankan adalah menikmati setiap pemberian. Ya Allah, saya ini baru bisa rukuk, baru sujud, ya alhamdulillah, disyukuri. Nanti akan muncul, sehingga tidak ada beban. Saya kira ada lagi, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa bidzal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.